Ya udah, saya tak pengen lihat dulu. Nggak boleh mas. Hah? Nggak boleh. Kok mas maksa? Ya saya kan cuma pengen lihat. Nggak boleh toh mas. Nggak boleh. Nggak boleh. Ya sudah, kalau cara halus nggak boleh, kita pakai cara ini ya. Ayo. Orang saya mau lihat kok. Mas, Anda nonton mas. Li khamsatun utfi biha harul wabail hatimah al mustafa wal murtada wabnahuma wa fatimah li khamsatun utfi biha harul wabail hatimah al mustafa wal murtada wabnahuma wa fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat menyaksikan kembali kisah dakwah perjuangan Gus Nur Samsun, dan semoga kesejahteraan senantiasa terlimpahkan kepada para sahabat semuanya. Itu masih ada tamu loh. Gimana ya? Ya wis, kita sambil nguping lah ya. Nanti nama aku Bagas Wicaksono ya. Nuwun. Mohon maaf, mau tanya Mbah, tadi saya tanya sebelah katanya rumahnya Mbah Kasan itu sini ya? Oh ya, nggak salah mas, masuk. Mohon maaf, saya ada ya. Ada lampu kameramen ini ada apa ya? Mohon maaf sebelumnya Mbah, ini saya kebetulan mau ada perlu sama Mbah Kasan. Saya dari Jakarta, ini memang kebiasaan saya pulang dari Israel. Ini saya bawa kamera untuk dokumentasi pribadi Mbah. Oh ya, nggak apa-apa. Boleh? Boleh. Oh ya, makasih Mbah. Oh, ada tamu Mbah? Oh ya, ini ada tamu. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, video ini adalah misi Gus Nur Samsun untuk menghentikan sepak terjang dukun cabul Mbah Kasan. Dengan alasan sebagai syarat ritual, dukun Kasan biasa meniduri pasien perempuan yang ingin meminta bantuan kepadanya. Informasi tersebut disampaikan oleh seorang tamu yang bercerita kepada Gus Nur Samsun bahwa di daerahnya ada seorang warganya yang biasa melakukan praktek sesat perdukunan. Orang tersebut bernama Mbah Kasan, yang dikenal sebagai dukun santet yang berbuat cabul. Terutama bagi para perempuan yang datang untuk meminta bantuan kepadanya. Biasanya sang dukun berusaha memperdaya, agar sang perempuan tunduk dan bisa ditidurinya. Sebab itulah sang tamu tersebut berharap, agar Gus Nur Samsun bisa menghentikan si dukun Kasan yang bejat itu. Dan karena mendapatkan cerita dari tamunya itulah Gus Nur Samsun kemudian menjalankan misinya. Gus Nur Samsun ingin menyelidiki kebenaran cerita tersebut. Jika cerita itu benar, maka dia akan berusaha menyadarkannya. Maka datanglah Gus Nur Samsun ke rumah dari dukun Kasan. Dan untuk melancarkan misinya, Gus Nur Samsun menyamar dengan nama Bagas Wicaksono, yang tujuannya adalah untuk minta dibantu agar bisa menjadi seorang kepala desa. Dan ketika Gus Nur Samsun datang ke rumahnya, ternyata dukun Kasan sudah ada seorang tamu perempuan. Kemudian diketahui, sang perempuan ingin dibantu untuk menyelesaikan masalah keluarganya. Dukun Kasan pun menerima permintaan tolong dari sang perempuan. Namun untuk melakukannya, sang perempuan harus melakukan ritual wajib bersamanya. Namun berhubung ada Gus Nur Samsun, sang perempuan diminta untuk beristirahat dulu menunggu di dalam kamarnya. Setelah itulah dukun Kasan ingin menyelesaikan urusan dengan Gus Nur Samsun. Terus tadi sedang ritual di kamar situ. Kenapa harus di kamar Mbah? Ya kan ritualnya kayak gitu kan, masnya kan biar saya tadi ritual dulu di kamar, ya kan, masnya saya tangan dulu gitu loh. Lah terus terkait masalah saya gimana Mbah? Bisa mas, itu bisa diatasi. Tapi ada syaratnya, ada maharnya juga. Ada syaratnya, ada maharnya. Ya.
syaratnya masnya bawa bunga nggak tadi? Bawa bunga? Ya enggak, saya kan nggak tahu Mbah. Nah, syaratnya masnya di kesini bawa bunga 7 rupa sama kucing gendit. Kucing gendit itu yang gimana Mbah? Paha yang kepala hitam, yang bawah yang tengah sini putih. Oh, kucingnya semua hitam mulus, tetapi yang di dalam di Ya. perutnya itu putih. Ya, Emang ada Mbah kucing kayak gitu? ada. Nah, terus gimana cara saya mendapatkannya Mbah? Ini Mas, yang di kota ini ada di pasar sebelah BRI. Pasarnya sebelah mana Mbah? Ya, pasarnya sebelah ini keluar, ya kan? Ah, Ntar ketemu kota sebelahnya BRI ada yang jualan bunga, kucing gendit ada semua. oh, nah, Terus maharnya, Ah. ntar jangan lupa kalau udah jadi saya minta maharnya 200 juta. waduh banyak banget Mbah. Emang enggak, bisa enggak? Nah, sekarang saya nggak punya uang Mbah. Nah, saya nggak minta sekarang, mintanya ntar kalau sudah jadi. Kalau udah jadi saya kesini Ya, menyerahkan uang mahar itu 200 juta. Nah, terus kalau untuk kembang dan untuk kucingnya itu buat apa Mbah? nah kalau kucing saya sembelih, saya ambil matanya, dagingnya saya goreng, Mas yang makan. Wah, sembelih, Gimana? kucingnya sembelih Mbah. Iya, sanggup nggak? Kucingnya disembelih, matanya diambil, Ya, terus digoreng. ya dagingnya saya goreng, ntar Mas yang makan. Saya makan daging kucing. Iya. Wih, kok gitu enak Mbah? Wah, kalau daging kucing itu enak. Oh, Mama ya saya ngerokok ya. iya Mbah. Saya juga boleh ngerokok Mbah. Boleh. Oh, jadi harus digoreng ya Mbah. Kalau misalkan apa ya Mbah, yang makan teman saya boleh nggak Mbah? Nggak boleh no Mas. Oh, nggak boleh. Yang menyalonkan kepala desa kan Mas, Oh, iya. bukannya temannya. Oh iya, Ntar kalau yang makan temannya, yang jadi kepala desa sama temannya gimana? oh iya ya, bener juga ya Mbah. Tapi kok ngeri ya, maharnya 200 juta Mbah. Terus makan daging kucing. Nah, Lah kok gitu ya? Ritualnya emang di mana Mbah? kalau Masnya ritualnya kamar ini kan ada kamar 3 ini rumah ini, ya kan? Ada kamar 3, Terus terus? 2 ada tamu semua. Yang 1 kosong. Oh, berarti 2 kamar sudah ada yang ngisi tamu. Ya, Yang satu kosong. Masnya, ntar. Oh, yang 1 berarti nanti saya. Ya, Saya melakukan ritual itu. ya. Oh, Tapi setelah habis cari kucing gendit sama bunga tadi. Mbah. Berarti ini saya harus ke pasar, cari. Ini kok dekat pasarnya. Deket ya Mbah? Kota, ya kan? Sebelahnya BRI, pasar. Itu ada yang jualan. Oh, ada yang jualan Mbah? Bilang aja Bakasan yang nyuruh itu aja. Coba saya buka GPS dulu ya Mbah. Oke. Pasar terdekat. Walah. Ya Mbah, kalau gitu saya tak ke sana dulu Mbah Ya. untuk mencari peralatan-peralatan yang Mbah butuhkan, yang Mbah perlukan. Nanti saya ke sini lagi ya Mbah. Terus Oke, oke. melanjutkan ritual ya Mbah. Oke. Dukun Kasan memberikan syarat kepada Gus Nur Samsun. Jika Gus Nur Samsun ingin dia membantunya agar bisa menjadi lurah, Gus Nur Samsun harus menyiapkan syarat ritual yang dimintanya, yaitu sebungkus bunga 7 rupa, juga 1 ekor kucing kendit, yang mana kucing tersebut akan disembelih, terus matanya digoreng, kemudian harus dimakan oleh Gus Nur Samsun. Tentu saja Gus Nur Samsun merasa miris dengan syarat ritual yang diminta Dukun Kasan. Akan tetapi, Gus Nur Samsun ingin menjalankan sebuah rencana. Gus Nur Samsun tahu bahwa sang dukun sedang akan melakukan ritual bejat dengan tamu perempuannya. Dan Gus Nur Samsun ingin menangkap basa perbuatan Dukun Kasan. Sebab itu Gus Nur Samsun kemudian minta izin keluar rumah, dengan alasan untuk pergi ke pasar mencari syarat yang diminta. Namun Gus Nur Samsun tidak ingin mencari kucing kendit. Dia hanya membawa bunga 7 rupa, dan kemudian segera kembali ke rumah sang dukun. Gus Nur Samsun ingin menghentikan aksi bejat sang dukun, juga untuk menuntaskan misinya. Lalu bagaimanakah aksi Gus Nur Samsun tersebut? Silahkan disaksikan videonya selengkapnya. Lanun. Mbah. Saya langsung masuk nih, Mbah. Ya. Iya, Mbah.
Ya Mas. Wah, kok keringetan kayak gitu, Mbah? Wah. Udah dapat persyaratannya? Udah, Mbah. Habis ngapain, Mbah? Wah, ingin tahu aja rahasia Mbahnya ini. Ritual, Mbah. Ya, tadi saya kan ritual itu tadi, ibu-ibu tadi. Ternyata tadi itu lumayan jauh, Mbah. Ya. Ya, tapi nggak tahu sih, orang saya baru pertama kali ke situ ya, Mbah. Jadi saya muter-muter tadi itu. Ritualnya sama ibunya masih, Mbah? Masih, bentar lagi. Masih ritual. Ya, tapi ini saya akan masukkan dulu. Ya kan? Biar selesai kalau udah ada persyaratannya ya kan. Mbah. Nah ini mana kucingnya ini? Ini, Mbah. Ini persyaratannya, Mbah. Loh, Kembang kesurupanya, Mbah. kucingnya? Nah, masalah terkait kucing tadi itu katanya kata mbok-mboknya tadi yang jualan itu katanya kucingnya sudah habis, Mbah. Oh, nggak mungkin. Itu loh orang saya. Oh, kok Itu orang saya. orang sampean itu? Nah, kok sampean pengen jadi lurah? Ya bupati aja bisa kesini kok bawa itu kok. Nah, Masnya kok nggak ada? Gimana ini? orang tadi itu saya kan tanya, Mbah, sama mboknya yang jualan itu. Anu, Mbok, saya pesen kucing apa tuh yang perutnya ada putih-putihnya. Oh iya, Mas, mohon maaf, habis katanya gitu, Mbah. Bilang nggak sama suruh Mbak Kasan gitu, bilang Udah nggak? bilang, saya itu kan tadi tanya, lah emang buat apa, Mas? Saya tadi datang ke tempatnya Mbak Kasan, saya suruh ke sini. Oh, Mbak Kasan. Iya, Mbok. Lah, tapi sayang, Mas, habis, Mas, kucingnya, Mas, gitu katanya, Mbah. Oh, gitu. Mbah. Ini nggak bisa ini, Mas. Maaf ya. Maksudnya nggak bisa gimana, Mbah? Karena persyaratan dari saya nggak ada. Maaf aja. Ya kan ini ada kembangnya, Mbah, sudah ada kembangnya. Kan kucingnya nggak ada. Oh, harus pakai kucing. Iya, Itu harus ya, Mbah? harus. Lah, tetapi nggak ada itu, Mbah, gimana, Mbah? Ya udah gini aja. Mas pulang dulu. Oke, saya pulang dulu. Ya setelah cari kucing, kalau setelah dapat kesini lagi nggak apa-apa, Mas. Nah, mending nyicil aja dulu, Mbah, nyicil ritualnya dulu, Mbah. Nggak Kucingnya bisa, Mas. menyusul aja, Mbah. Nggak bisa, saya nggak berani Mas kalau gitu. Nah, terus gimana, Mbah? Saya udah jauh-jauh dari Jakarta loh, sia-sia saya kesini, Mbah. Ya, itu persyaratan dari saya juga itu kucing sama kembang 7 rupa harus ada. Kalau belum ada saya nggak berani, Mas. Nah, terus gimana, Mbah? Ya maaf ya sebelumnya. Masnya pulang dulu. Kok Ya kan? kok malah saya suruh pulang, Mbah? Ntar kalau sudah dapat kucing kesini lagi. Nggak apa-apa kan? Ya, nyicil aja dulu, Mbah, ritual, Mbah. Nggak bisa, Mas. Saya tak ikut ritual sama ibunya itu. Nggak bisa. Itu khusus laki sama perempuan, Mas. Lah kan saya laki-laki. Nah, laki-laki masa perempuan 1, laki 2 nggak masuk lah, Mas. Perempuan 1, laki-laki 2. Nah. Maksudnya, Mbah? Kan masnya tujuannya pengen jadi lurah. Ibunya tujuannya pengen itu tadi kan, gurunya laki-lakinya nggak bisa bangun atau hilang. Kan masing-masing. Nah, terus berarti ritualnya beda. Beda. Lembahnya kok pulang keluar dari kamar kok terus keringetan lepas baju. Emang ritual apa itu? Rahasia mbahnya, Mas, itu. Nggak bisa dibilang sama Masnya itu. Lah kok pakai rahasia-rahasiaan, Mbah? Ya tahu. Kan masa Mbah Kasan sama Masnya belak-belakan nggak mungkin lah. Kan mbaknya kan perempuan, Masnya kan laki-laki, kan nggak bisa saling belak-belakan, Mas. Lah kenapa nggak belak-belakan? Ya nggak bisa, Mas. Ya itu aja dari satu-satunya, Masnya cari kucing kendit dulu. Ntar kalau sudah dapat kesini lagi nggak apa-apa. Saya tak coba lihat Nggak ibunya bisa, dulu Mas. ya, Mbah. Nggak bisa, pulang aja dulu, Mas, ya. Maaf ya, Mas, ya. Kenapa saya disuruh pulang? Udah, kan kucingnya belum ada, Mas. Lah kan ini sudah ada, Mbah, kembangnya, Mbah. Kan itu baru kembang. Kucingnya nggak ada. Ya. Ya kan? Iya, Mbah. Maaf dulu, pulang dulu. Ya, Saya Mbak. tak selesaikan ritual kedua sama mbaknya tadi. Ya udah, saya tak Nggak bisa, Mas. coba lihat dulu ya. Nggak Mbah. bisa. Pulang dulu aja. Ntar kalau udah dapat kucingnya baru kesini lagi, Mas, ya. Oh gitu. Iya. Maaf, Mas, ya. Boleh Oke, saya nggak bisa, Mas. Maaf. Nggak bisa. Saya cuma pengen Nggak bisa, Mas. pengen lihat proses. Itu khusus Mbah. Oh, khusus, Mbah. Ya. Kok Oke. saya malah disuruh pulang, Mbah? Iya, karena Masnya belum dapat apa itu persyaratan dari Mbah. Oh Oke. gitu. Maaf, Mas. Loh, maksudnya gimana, Mas? Saya kan Suruh cuma pulang kok malah dobrak pintu? enggak, saya mohon maaf bahasa dobrak pintu enggak sopan. Saya pengen ikut ritual. Nggak boleh, Mas. Kenapa enggak boleh? Itu karena itu khusus Mbah sama ibunya tadi. Ya udah, saya cuman sebentar saja, Mbah. Nggak boleh, Mas. Wah, ini enggak beres.
Enggak, sampai ritual apa sih? Itu rahasia Mbah. Oh, rahasia Mbah. Lain lagi. Oh, lain lagi ya. Nah, Masnya pulang dulu cari kucing. Oh gitu. Ya kan, ntar kesini lagi. Saya harus cari kucing dulu, Mbak? Iya. Kenapa saya harus cari kucing Karena dulu? persyaratannya dari Mas kayak gitu, Mas. Ya udah, saya tak pengen lihat dulu. Nggak Mbak. boleh, Mas. Hah? Nggak boleh. Kok Masnya maksa? Ya saya kan cuma pengen lihat, Mbak. Nggak boleh toh, Mas. Nggak boleh. Nggak boleh. Ya sudah, kalau cara halus nggak boleh, kita pakai cara ini ya. Ngobar. Mas, anda nonton Mas? Ya, saya kan cuma pengen lihat, Bu. Ngobar. Tanya bojomu. Tanya istrimu. Tanya istrimu. Pengen urusan laki-laki. Tanya suamimu. Sampai nggak usah ikut-ikutan. Nah, gurih. Suamimu itu nggak benar. Kau usah pengen ikut campur urusan laki-laki, gurih. Pernah diajak ngomong baik-baik. Sumur bukman om yun fam layar cuman. Ini gak beres ini, orang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kuncat sifatin cahaya agung cahaya mulia sifatin Allah nurku ya nur Muhammad rupa ku amading jagat gede jagat cilik saiding keso saiding sabda tidak kesan Allah berkalimah la haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Allah Akbar. Siapa yang ngapa-ngapain? Saya tolong Mbak, tanggung jawab orang Mas sampean. Tanggung jawab apa? Suamimu udah nggak bener. Bapak ada Mas sudah tanggung jawab. Pak, tolong Mas, Bapak ada Mas. Tanggung jawab. Yang nantang suamimu sendiri. Mas, tanggung jawab kowe piye? Akbar. Kelamaan. Tega nggak tega? Tapi saya nggak kenapa-napa ya sahabat-sahabat. Ini cuma saya bikin pingsan saja. Tega nggak tega? Gimana lagi? Ilmunya kita buang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba lihat ibunya yang sedang ritual. Tega gak tega saya melakukan ini terhadap perempuan. Orang nggak bener mereka semua ini. Astagfirullahaladzim. Sampai itu ngapain, Bu? Keluar. Apa toh Mas, saya itu ritual sama mbahnya loh. Ritual apa? Ritual apa? Sampai telanjang-telanjang kayak gitu. Ritual apa di kamar? Ya nggak tahu Mas, saya nggak sadar kok. Sampai nggak sadar? Nggak sadar. Saya nurutin mbahnya itu. Nah ini kenapa? Sampai itu udah nggak bener, Bu. Kalau sampai sudah nggak suka sama suami, ya mending pisah saja. Jangan kayak gitu. Nggak baik. Iya. Apalagi sampai punya niat jahat. Membuat alat kelaminnya suamimu nggak bisa bangun lagi. Ya, saya sakit hati loh Mas. Boleh sakit hati, Bu. Negara kita punya konstitusi, punya hukum. Agama kita juga punya hukum. Kalau suamimu sudah nggak bisa dibenerin rumah tangganya, ya sudah ke pengadilan agama. Ya, saya masih suka tapi dia itu suka selingkuh. Kalau sampai masih suka, sekarang saya mau tanya, Bu. Dia suka selingkuh sampai pengen mematikan burungnya. Iya. Terus sampai masih berhubungan sama suamimu. Emang burungnya bisa berdiri kan? Enggak ada gunanya berarti. Harusnya mikir segitu, Bu. Jangan ambisi. Setan itu nafsu itu. Setan itu nafsu, Bu. Saya terpaksa melakukan seperti ini, Bu. Gus Nur Samsun akhirnya bisa menghentikan dukun Kasan. Gus Nur Samsun menghajarnya, hingga tubuh sang dukun tumbang pingsan di lantai rumahnya. Termasuk juga dengan istrinya yang keras kepala. Gus Nur Samsun menyerangnya, hingga dia juga pingsan menindih suaminya. Setelah itulah Gus Nur Samsun mencoba menyadarkan tamu perempuan dukun Kasan. Dia meminta agar tidak lagi percaya pada dukun yang menyesatkan. Gus Nur Samsun pun sangat merasa bersyukur bahwa dukun Kasan yang terlaknat itu bisa dia hentikan. Juga bersyukur karena Tuhan senantiasa memberikan perlindungan. Tentunya juga berharap perjuangan dakwah yang dilakukannya ini bisa memberikan manfaat, juga menjadi petunjuk untuk melakukan kebaikan. Putar tasbihnya dan baca sholawatnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan banyak karunia-Nya kepada kita semuanya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.